apa kabar Rian? Gitu kan. Biasa nih kabar. Baik kak, manggil kan kakak. Basa-basi dulu nanyain teman yang lain gitu. Minta nomor teman yang lain. Terus tiba-tiba, kamu sibuk apa sekarang? Katanya gitu. Terus saya bilang, ya saya sibuk belajar Islam. Saya bilang gitu. Aku sibuk belajar Islam dan ngurus anak-anak aja kak. Oh, udah jadi katanya, sekarang udah jadi mama dedeh ya? Mama dedeh. Begituin aku, udah jadi mama dedeh, sibuk sama Islam katanya gitu. Terus saya cuman, astagfirullahaladzim ya Allah. Saya balas, iya kak, bismillah harus istiqomah, saya bilang gitu. Saya gituin. Saya bilang bismillah harus istiqomah dan saya percaya ini yang saya cari selama ini. Oh, Masya Allah. Saya gituin. Setelah saya ngomong gitu dia langsung, ya udah kakak doain ya, kayak gitu. Malah ngedoain saya. Mau doain siapa? Pendeta ngedoain saya. Kayak gitu lah. Banyak juga yang lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi di channel Donditan. Dan pada malam hari ini sesuai dengan banyak permintaan, ada jutaan orang yang minta, keluarga Pak Yohanes dan Rian ya? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang gua harus kasihnya assalamualaikum nih. Udah jadi muslim semua nih, Masya Allah nih ya. Ya, Alhamdulillah Pak Yohanes dan istrinya Rian itu sudah bersyahadat di Masjid Al-A'raf ya. Ya. Kemarin di Pondok Cabe ya. Pondok Cabe, Pondok Ciputat. Cabe. Alhamdulillah pada tanggal 4 Juli. 4 Juli. Ba'da sholat subuh Iya. ya, sebelum kajian di masjid tersebut. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kenapa syahadat di sana, karena rumahnya kejauhan kalau sini. Iya, benar. Bener ya? Benar. Aku dia terus terang. Dari rumah waktu itu ke masjid naik motor Naik motor berapa jam? Hampir 2 jam juga lah. hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Rumahnya di Rajak. Rajak. Iya. Itu apa itu? Itu Tangerang. Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Iya. Dekat apa tuh? Balaraja. Dekat Balaraja. Pasar Kemis lah pastinya. Waduh. Udah kebayang ya jauhnya macetnya. Iya. Jadi waktu itu sama anak 3 tuh naik motor, berapa motor? 2 motor. Yang satu lagi motor siapa yang bawa? Saya. Istri. Iya. Oh, berarti masing-masing bawa anak. Iya. Iya. Oh, kirain dia sendiri, Acai. Ini panggilannya Acai kan ya? Iya, panggilan. Yohanes panggilannya Acai. Kok Acai berarti panggilannya? Kirain kok Acai bawa motor, satu motor, anak bawa 3, dia sendiri gitu enggak? Wah, gak bisa. Oh, nggak bisa. Gak bisa lah. Oke, anaknya udah 3. Iya. Yang besar namanya siapa? Yang besar namanya Adriel. Adriel. Iya. Usia berapa? Usia 14. 14 tahun. 14. Yang kedua Yang kedua 13 tahun. namanya Aura. Aurelia. Aurel. Oh, yang perempuan tuh yang kedua. Yang kedua. Yang besar tuh yang laki. Iya. Yang paling kecil Yang paling kecil Arcelio. Arcelio. Usia Usia 6 tahun. 6 tahun. Namanya keren-keren, kayak orang Spanyol lah. Padahal Ciben katanya. Yang Ciben yang mana sih? Rian atau Sama Acai? aja dijemput Sama anak sih, juga Ben. saya campur. Campur apa? Saya kalau dari orang tua saya Hokian. Oh iya, Hokian kan sukunya. Iya, sukunya. Tapi Kalau saya lahirnya di Jakarta. lahir Jakarta. Jadi orang tua Tapi mamanya Ciben juga. Mama Ciben. Mama Ciben. Mamanya saya apa? Mama sayanya Cia. Cia. Cia makan. Iya, siap makan. Kan biasa Cia, Cia. Cia, Pak. Iya, Capeng. Kalau Rian, orang tuanya juga Ciben. Iya. Kalau saya Papa Ciben. Papa Ciben. Mama pribumi. Mama Muslim. Muslim. Nah, ini nih mamanya Muslim tapi kok Kristen nih, anaknya bingung gua. Papanya Papa Buddha. Buddha. Papanya Buddha. Anaknya Kristen. Hah? Anaknya Kristen. Nah iya, papanya Buddha, istrinya Muslim, anaknya Kristen. Kita korek ya. Jadi alhamdulillah, Ko Acai dan istri Rian sudah bersyahadat, sekarang sudah Muslim. Sekarang kita pengen denger ceritanya. Gimana ceritanya? Kok bisa sekeluarga tuh kompak masuk Islam gitu? Biasanya kan entah suami dulu atau istri dulu gitu ya. Ini bebarengan. Gimana ceritanya? Kalau ceritanya sih sebenarnya dari dulu saya dari kecil itu emang dari kecilnya lahir agamanya Kristen. Saya dari kecil dididik Kristen. Nah, karena saya keturunan Tionghoa apa segala macam, saya dididik dari orang tua saya juga. Ya ini maaf, kayak misalnya Islam itu, jadi orang ngelihatnya tuh kalau orang Islam itu apa radikal,
Dari pandangan orang Cina. Pandangan Dari orang orang Cina, tua. apa segala macam, radikal, apa segala macam. Tapi Selam, lu radikal lo. radikal, terus apalah banyak lah yang jelek-jelek lah tentang Muslim apa segala macam. Tapi ya selama ini saya pelajarin, ternyata Islam itu cinta damai. Oh iya, alhamdulillah. Tapi melajarin itu kapan? Saya pelajarin itu pas saat saya setahun yang lalu lah. Baru setahun ini. Baru setahun ini Oke. saya pelajarin, saya download Quran, tapi melalui bahasa Indonesia saya tahu, saya pelajarin, ternyata apa yang dulu orang tua saya bilang apa segala macam, taunya ternyata Islam itu cinta damai. Iya, jadi asumsi saya jadi mulai berubah lah pandangannya Oke. terhadap Islam. Sorry, tadi mundur dikit. Nikah tahun berapa? Sebenarnya pemberkatannya mah 2011 akhir ya. Iya, 2011 akhir pemberkatan gereja. Terus Jadi itunya apanya tahunnya Januari, sama. tahunnya beda, Oh, beda beda. 1 bulan doang. Oh, beda 2012. Oke. Berarti siapa kalau Rian dari kecil memang Kristen Enggak, atau pernah pindah? pindah-pindah. Dari apa ke mana? Jadi saya dari lahir itu kan Keluarga. ngikut papa ya, Buddha. Buddha. Tapi nggak pernah diajarin agamanya gitu kayak Oke. ke wihara. Pokoknya cuma setiap setahun sekali aja Imlek tok. Itu juga cuma sembahyang di apa namanya di meja abu. Ada kan Oke. meja abu tuh, Ya, ngkong ya, ya. sembahyang meja. Iya itu aja. Nggak pernah diajarin. Tapi mamanya kan Muslim. Ah. Nggak pernah diajarin Islam. Jadi dulu pernah nyumput dari papa gitu kan, namanya kan di situ saudari juga banyak yang Muslim ya, suruh ngaji kayak gitu, Oh. namanya anak-anak, tapi Ya. papa nggak tahu Oke. gitu kan, ngaji kayak gitu, ya beberapa kali lah gitu, cuma lama-lama mungkin sayanya udah gede kan, ya udah akhirnya ngaji enggak, ke wihara enggak, akhirnya pas umur SMP lah ya, itu karena pergaulan teman-teman banyak yang Kristen. Sekolahnya? Sekolah apa? Sekolah swasta biasa, Sekolah swasta. campuran. Oh, banyak teman Kristen. Itu temen main ya, temen di Oh, rumah oke. juga ya. Masih labil lah, masih umur-umur segitu kan lagi apa sih sedang mencari jati diri ya kok ya. Jadi saya ikut-ikutan temen gitu, di bujuk-bujuk anak seumuran gitu. Kita ke gereja yuk. Gini jadi ikut sama gue enak sono teman-temannya. Banyak cowok-cowoknya yang ganteng-ganteng biasa SMP itu begitu. Benar kok begitu kok ceritanya. Udah saya akhirnya ikut. Iya ngeliat suasana gereja ya biasa anak muda. Ya. Ada musik gitu nyaman gitu kan. Namanya saya nggak pernah ibadah ke tempat ibadah lain. Ya merasakan nyaman aja gitu di situ. Bukan berarti di sini tuh gimana gitu, cuma karena nyaman tempatnya gitu, orang-orangnya awal-awal baik gitu kan. Itu orang tua tahu? Enggak, Oh, diem-diem. bilangnya dulu kalau anak muda kan bilangnya ada yang ulang tahun temen. Oh, tiap minggu tuh ya ulang Nah tahun. lama-lama kan tiap minggu alasannya apa lagi, kan tau sendiri papa saya tuh bener-bener keras banget orangnya gitu. Tapi papa sama mama dulu nikahnya cara apa? Secara muslim, Cara Islam. Islam. Oke. Tapi mama setelah menikah itu dibilang dipaksa juga gimana ya, saya kurang tahu ya. Lebih ngikutin ke papa gitu, Oke. kayak nyiapin sembahyang meja abu, apa segala macam gitu. Tapi nggak pernah ke wihara, nggak pernah. Oh. Ya mungkin dia 3 tahun sebelum meninggal ya, kan sakit kan. Oh, itu mungkin udah ngerasa kali ya, jadi dia minta izin sama anak-anaknya untuk balik lagi ke agamanya yang awal. Ya, Dia mamanya bilang, ini? iya, Iya. almarhum Oh. mama, almarhum kan. Iya. Jadi dia alhamdulillah kok dia udah ada pegangan gitu. Jadi dia udah kembali ke agamanya yang semula, meninggal pun di Islam Dalam keadaan Islam. Iya. Alhamdulillah. Papa masih ada atau enggak ada? Papa masih ada. Papa masih ada sekarang? Umur Alhamdulillah berapa? sehat. Hampir 70 tahun. Hampir 70. Kalau Ko Aceh, papa mama masih ada? Masih Dua-duanya Kristen? Kristen. Dua-duanya dari Aceh? Iya. Kalau Rian tinggal papa yang sekarang Buddha? Buddha. Oke. Nah dulu waktu papa mamanya tahu akhirnya Rian masuk gereja, umur berapa? SMP. Oh pas SMP tuh udah Nah. ketahuan? Jadi saya cepet lah pokoknya. Dari ibadah kebaktian kan saya waktu itu di GPI kan. Namanya Gereja Penyebaran Injil ya. Yang Golongannya gimana tuh? karismatik.
di Kebon Jahe dulu gerejanya, Oh, Kebon Jahe. Tangerang. Iya. Terus sekarang udah pecah. Terus apa namanya, cepet lah pokoknya diajak yang namanya SPK kayak gitu. Saya apa sih namanya SPK itu? SPK. Lupa aku. Dia itu SPK. tentang Saya keselamatan lah. pengikut Kristus gitulah, Ya, oke. ibaratnya kayak ujian-ujiannya gitulah. Iya. Terus Nah, disitulah tuh dibaptis. Diem-diem tuh kok. SMP tuh udah dibaptis? SMP udah dibaptis. Ya namanya anak segede gitu kan, ya udah ikutin aja lah. Iya. Gitu. Tahu lah tuh papa saya. Terus digebukin nggak? Ya pokoknya yang saya tahu dari saya lahir sampai saya besar itu, sampai saya SMP itu, saya nggak pernah cuil gini pun dipukul atau Sama diomelin. papa? Iya, Oke. papa tuh sayang banget sama saya. Oke. Pas tahu saya dibaptis, dalam seumur hidup saya itu saya ditampar. Oh, Seumur aduh. hidup sekali, itu gara-gara dibaptis. Oh. Terus saya bilang, saya tekad, saya bilang terserah apa-apa. Pokoknya ngelawan lah semua orang tua. Yang penting saya benar gitu, saya bilang. Akhirnya berjalan lah waktu ketemu jodohnya ini. Tunggu, waktu masuk Kristen, berarti papanya, berapa saudara sih Rian? Aku 4, 4 nomor? aku yang terakhir. Oh, bungsu. Waktu ketahuan papa masuk gereja, papanya marah sampai tampar. Setelah itu tetap jalan ke gereja sama papa udah didiemin aja berarti? Tetap ke gereja, tapi gitu. Ntar setiap ke gereja domelin. Diomelin, oh. Ya gitulah. Sampai akhirnya saya udah besar. Mungkin dia capek juga ngomelin saya terus gitu kan. Nggak bisa diomongin. Nggak bisa diomongin, tetap diledekin. Ah, lu anak Yesus, kayak Oh, anak gitu-gitu. Yesus. Iya. Ngapain lu ke gereja sama orang tua, kurang ajar lu, katanya gitu. Gitulah biasa orang Oh, benteng bapaknya kan. mau gitu? Orang benteng kan kalau ngomong begitu kok. Orang benteng. Orang Ciben maksudnya. Ciben. Oh, berarti siapa orang tuanya Rian daerah Rancak juga situ? Enggak, Di mana? di Karawaci Pos. Oh, Karawaci. Iya, yang Kalau- dekat rumah sakit Sareasi itu. Oke, nah kalau Kocai, orang tuanya di mana tinggal? Saya di Gerendeng Pulo. Dekat juga. Di Gerendeng Pulo, di situ Gerendeng. juga ya, Pasar Baru. Oke, daerah situ juga nggak Dari jauh. situ ya. Terus ketemu nikah, sekarang Nikah. dulu nikahnya berarti di pemberkatan Iya, gereja. gereja. Terus tadi cerita baru setahun belakangan ini, Aceh tadi katanya sempat download Quran, Iya. baca, Baca. terus ternyata berubah pandangannya Iya. kalau Islam ternyata cinta damai. Iya. Terus dipendam sendiri apa ngomong sama istri waktu itu? Dipendam Sendiri. sendiri. Terus selama setahun itu Ya saya Belajarin jalanin lagi? aja, pelajarin aja sendiri. Ya sampai akhirnya ketahuan tuh. Saya lagi duduk sila. Anak. Waktu anak nggak dengerin saya. mendengarkan apa? Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aceh begitu. Iya. Kok bisa begitu? Kenapa? Ya saya memuji lah, memuji Allah. Loh, Allah Maha Besar kan artinya. kapan itu kejadiannya? Itu pas kapan Udah ya? lama juga, Udah berapa lama bulan juga lah, lalu ya? Oh, enggak, lebih dari sebulan itu. oh lebih ada sebulan lah. Lebih sebulan. Iya. Di rumah saya itu? Di rumah. Anaknya ngeliat. Kan saya tidur sama anak. Tengah malam tidur. Tengah malam sama yang cowok. Kan kalau yang Kamu anak, tidur sama dia? soalnya kan ada anak cewek. Jadi kamarnya kan ada kamarnya dua. terbatas. Iya. Ya. Oke. Terbatas. Ya. Jadi ya udah dia denger apa segala macem. Ya mungkin nggak tahu ya, saya juga namanya lagi kusu apa segala macem. Tahu si Adel cerita sama mama, tuh si papa kenapa sih doanya begitu? Katanya ya udah, saya bilang dia cerita tuh sama kamu, gimana itu tadi ceritanya? Iya. Anak yang lihat Aceh Iya. cerita ke mamanya. Cerita. Terus? Mama, mama tahu nggak katanya? Kenapa? Aku kemarin mama ngeliat papa tahu pakai kain sarung. Terus tengah malam aku pengen pipis. Papa itu Allahu Akbar, ngapain kali? Kirain aku papa kesurupan. Katanya. Masa kesurupan Allahu Akbar ya kan? Ya udah saya mah. Oh ya udah biarin aja lah gitu. Masih belum enggak kalau Belum nggak? Oke. biarin aja. Mungkin dia lagi ngapain nggak tahu. Saya gitu. Terus? Udah saya masih belum nggak ada pernah dia ngomong gua mah kayaknya ke Islam deh kayak gitu tapi Aceh yang ngomong? iya Iya. Setelah itu? Tapi itu masih ngomong ya begitu aja lah, masih kayak omongan angin lalu lah, kayak gitu. saya bilang Islam lu Kristen aja yang seminggu sekali aja nggak pernah ke gereja susahnya minta ampun gua ngajakin lu ke gereja dari nikah sampai sekarang begitu udah saya anggap angin ini aja gitu Oke. Lalu. Terus akhirnya?
Akhirnya saya waktu itu pernah ketemu Saudara. masih saudara dari istri Saudara saya lah. Oke. Saya Muslim. ketemu Muslim. Terus saya bilang sama dia, Mi, gimana sih Mi? Namanya apa Pak Mi." saudaranya? Laki-laki. Laki-laki, saudara. Iya. Terus? Saya bilang, Mi, saya datang ke Alfa di Karawaci, kan saya udah pindah apa segala macam di situ. Saya bilang, Mi, sini dah. Serius nih, gue mau ngomong serius. Jangan dibecandain, gue bilang. Mi, kayaknya gue mau masuk Islam. Gimana caranya? Jalannya gimana? Oh, bisa. Ntar gue coba apa segala macam. Kalau Jalannya mah antar ada bisa kata segala macam. Tapi gue mau tanya dulu, lu mau masuk Islam itu kenapa? Ya saya pribadi, saya merasa hati saya ke sana. Nah, hati saya damai di sana. Itu. Habis itu dia bilang, bener lu, jangan ntar lu balik lagi kayak gini apa segala macam. Ya enggak Mi, ini mah hati saya udah kedorong untuk supaya saya untuk jadi Islam. Saya bilang, ya udah akhirnya dia bilang, ya udah ntar saya coba cari yang bisa untuk coba ngomong dah sama ada tuh daerah situ juga marbotnya apa segala macam ya masjid. Terus? Ya udah akhirnya udah tuh ngomong lah dia itu apa segala macam, telepon lah ke dia. Jadi saya tahu yang sesungguhnya yang benar-benar dia niat benar-benar itu bukan dari dia, dari saudara saya itu. Iya. Lo nggak, nanti saudaranya Rian itu berarti terus ngomong sama Rian. Iya. Tahu kalau suaminya mau masuk Islam. Awalnya nggak ngasih tahu dulu dia. Dia nanya ke Awalnya saya. ngasih tahu gimana? Nyindir. Oh nyindir. Telepon kan. Dia bilang, woi, cici lu, kokok lu, semua udah pada Muslim. No, bisa doain mama lu. Masa lu anaknya, maaf ya kan saya kan saudara. Iya. Beda mama ya. Oke. Jadi saya sendiri kan. Iya. Masa lu yang anak kandungnya bener-bener nggak bisa doain. Udah tuh dari situ saya nangis. Saya ngomong sama saudara saya, nih sebenarnya gue udah lama pengen nih, gue juga udah capek begini terus gitu. Saya bilang gitu. Kenapa lu? No, laki lu pengen jadi Islam. Emang kapan dia ngomong? Kaget kan saya. Di situ lah diamprokin, maksudnya mungkin nama dia tuh kalau kata bahasa bentengnya mah ya diamprokin. Iya, iya. Oh itu bahasa Ciben ya? Iya, diamprokin lah tuh di situ tuh. Nih. Terus katanya, nih laki lu katanya si Anes nih begini nih ceritain dah. Kok dia nggak ngomong ya? Ya dia takut sama lu. Justru gue takut nih ngomong sama laki gue kan tuh sendiri. Apalagi dia keluarganya backgroundnya kayak begitu. Gimana? Jadi yang suaminya takut ngomong sama istri, istri juga takut ngomong sama suami. Iya. Enggak elah gimana sih? Ya mungkin udah waktunya harusnya hari itu kok. Oke. Ya udahlah udah nggak usah diceritain sepanjang apapun intinya begitu. Dia bilang insya Allah kalau memang udah jalannya Allah ada jalannya tenang aja ya. Terus kan kita ngomong ya cuma nih kan kalau cowok kan saya bilang gitu harus disunat kayak gini. Bukannya nggak ada cuman ini kan tahu sendiri kebutuhannya lagi begini. Udah insya Allah pasti ada jalannya dia bilang gitu. Udah tuh sama dia juga diurusin. Katanya dia disariasi gini bisa di rumah sakit itu gini. Ya udah saya mah berserah aja gitu. Kalau kata orang Kristen kan berserah. Iya, katanya. Iya. Cuman saya kan belum tahu ya. Dia waktu ngomong itu masih Kristen itu dia. Waktu masih Kristen saya bilang, iya berserah aja. Ya Allah terserah Allah gitu mau gimana pun. Kalau memang udah waktunya pasti ada jalannya. Nah tiba-tiba saya iseng-iseng. Kan saya emang biasa ibu-ibu kan ya scroll Instagram apa. Memang sebelum-sebelumnya saya sering nonton juga podcast Kodondi juga. Sebelumnya? Sebelum saudaranya Udah ngomong? lama. Udah lama sering nonton saya? Kan sering ada tuh lewat kan di beranda. Cuman saya nggak hirauin namanya, saya juga belum niatnya belum bulat. Cuman nonton-nonton aja gitu kan. Terus tiba-tiba, ini Kodondi ya? Di Instagram tuh muncul. Coba Yaudah dong saya DM tuh. Tapi saya nggak ada berharap gitu bakalan lewat sini jalannya gitu, nggak ada, bener. Itu saya pikir ya udahlah iseng aja beneran. Saya bilang assalamualaikum kok kan DM itu 1,5 jam ya apa ya kalau nggak salah. Nggak tahu saya. Iya pokoknya nggak lama dari saya DM, Kodondi langsung bales dan balasnya kan langsung kasih nomor admin kan waktu itu Ibu Suci apa siapa. Iya.
suruh atur jadwal. Iya. Saya masih nggak percaya tuh. Ini bener nggak kata saya? Saya sebenarnya nggak tiap hari loh buka IG loh. Tuh kan? Nggak sempat buka IG loh. Ya kadarullah ya, itu namanya Iya. kadarullah. Sudah diizinkan Allah. Berarti ketika pas saya buka IG, pas belum lama berarti Rian baru DM. Iya. Ya alhamdulillah saya balas. Ya itu udah jalan Allah itu mah. Iya. Sedangkan nih yang saya udah bikin jadwal yang mohon maaf sebelumnya ya nggak ada maksud apa-apa. Maksudnya memang jalan Allah melalui sini kali ya. Saya tunggu-tunggu, mana ya kata saya, kok belum dipanggil-panggil, kata saya gitu ya. Ada ketakutan juga, takutnya ini lama-lama ntar goyang lagi, apa gimana gitu kan. Ya udah. Tapi yang gue penasaran gini, waktu akhirnya saudaranya Rian ngomong, kan ternyata waktu itu kan Aceh belum ngomong sama istrinya. Iya. Rian juga belum ngomong sama suaminya. Terus akhirnya lu berdua ngomong gimana? Saya ngomong. Ngomong serius, Akhirnya ngomong. malam-malam. Saya bilang, Yan, gue mau masuk Islam. Kok manggilnya Yan sih bukan Mah gitu? Romantis. Udah, Dia Yan udah itu kebiasaan Yang ngomong. gitu. Kadang juga masih, kadang. Oh, kadang Ya, kalau ada maunya. Kalau iya, oh kalau ada maunya. Kalau habis makan sate kambing dia Ya. bilang, Mah gitu ya. Woi, heboh. Jadi Akhirnya gitu. ngomong. Akhirnya ngomong. Terus? Saya bilang, Yan, ini serius saya pengen masuk Islam. Saya bilang, lu pengen poligami kali lu. katanya. Bercandain. Waduh, jangan langsung pengen poligami. Aduh, udahlah, udah saya tinggal, udah ngerokok, udah oke. males lagi, udah males tuh jadi ngamut. Oh, Jadi oke. ngamut. Lalu kenapa nih begitu? Bisa bercandain aja kok. Oh, bercandain. Iya. Tapi kan Terus? habis dari itu saya samperin lagi, saya bilang, ya pokoknya apapun itu agama, sebenarnya agama apapun mengajarkan kebaikan, tergantung orangnya. Cuman kan masing-masing dapat hidayahnya masing-masing gitu kan. Ya daripada kita begini, saya bilang gitu. Terus terang udah banyak kecewa dan nggak ada kedamaian, kosong aja. Terus juga lihat anak-anak makin lama makin besar. Mau jadi apa? Di situ juga saya berpikir sebelum ngomong sama dia, saya mau stop, saya mau putus karma ibaratnya tuh dulu saya udah ngerasain yang namanya dari lahir itu nggak pernah diajarin agama sama orang tua, agama orang tua beda-beda, mau megang pegangan nggak ada, mau kemana berdoa juga nggak tahu Tuhannya siapa gitu. Saya nggak mau hal itu dirasain sama anak saya. Oke. Terus? Gitu loh. Makanya saya bilang sama suami, ya udah. Tapi saya pesan satu. Saya bilang gitu. Jangan poligami. Bukan. Oh, kan. Kirain pesan satu. Tapi iya itu juga. Oh, iya. Nggak mau saya. Terus? Saya bilang agama itu bukan tempat main-main. Ya. Saya yang udah pernah pindah-pindah agama, saya bilang gitu. Dari Buddha ke Kristen sekarang mau Islam. Jangan sampai kita dari Islam ke Hindu. Gitu loh. Terus semua agama dijajalin, saya bilang gitu. Ya udah intinya singkat cerita, udah mantep gitu kan. Akhirnya ya udah kita harus kabarin keluarga dimanapun. Itu saudara saya juga bilang harus tetap minta restu sama keluarga biar bagaimanapun, biar lebih lancar. Ya udah akhirnya Saya Rian ngasih tahu keluarga. enggak, saya kasih tahu saudara-saudara saya dulu, kebetulan kan mereka sudah mualaf ya. Oke. Ya responnya alhamdulillah pada senang semua. Tetap dia bilang lu harus kasih tahu. Awalnya kita nggak mau ngasih tahu keluarga suami tadinya. Takut, banyak ketakutan. Udah pasti bakal diusir lah atau gimana lah. Kan kebetulan kan rumah kan kita tinggal di rumah orang tua, Rumah orang tua, papanya. Iya. Udah kebayang dah, udah goyang lagi tuh. Aduh ntar kalau diusir mau tinggal di mana dia baru kerja, saya bilang gitu kan. Gimana? Saya diomong begini sama koko saya. Berarti lu belum siap. Tapi itu setelah DM saya? Belum. Oh sebelum DM? Sebelum. Berarti lu belum siap. Kata dia gitu. Kalau memang lu siap, mau apapun yang terjadi, lu jalanin. Koko saya tuh. Dia bilang, ya kok udah mantep. Itu mah si Rian aja yang ketakutan katanya. Oh, oke. Dia mah udah mantep. Akhirnya, ya udah ngomong. Dia ngomong sendiri. Saya ngadapin orang tua saya sendiri. Ngomong sendiri. Akhirnya datang ke orang tua ngomong? Iya. Ngomong Islam gitu? saya sendiri. Terus? Sendiri ngomong. Papa Bilang, mamanya gimana reaksinya? nah kalau papa sama mama itu udah pisah. Oh udah bisa? Terus? Bisa saya udah gede lah, udah punya anak malah pisah. Bisa. Iya.
Ya udah, Jadi akhirnya datengin satu-satu ke papanya dulu, ke mamanya. kalau dulu. mama kan Telepon. jauh Mama di mana? di Cipanas, Cipanas mana? di Puncak. Oh, Puncak. Puncak. Papa Jadi di- saya by telepon aja. Oke. Kalau pas itu saya datang ke rumah papa, Hmm. papa baru pulang, biarin dulu dia mandi dulu apa segala macam, biar dia tenang dulu apa segala macam. Ya udah duduk apa segala macam. Pak, Anas mau ngomong. Anas mau ngomong, Pak. Saya bilang, Anas mah nggak minta duit papa nih, kesini bukan buat minta duit papa. Saya Biasanya bilang. kan minta duit. Oh, biasa datang ke rumah mamanya takut dulu. ya. Iya terus dulu-dulu. makanya. Iya dulu-dulu terus terang bener. Terus Ya udah, saya Pak nggak minta duit, nggak minta apa-apa Pak. Saya cuma minta restunya aja. Saya pengen masuk Islam Pak. Saya bilang, kaget. Lu bergaul sama siapa? waduh. Kata dia. Terus? Lu jangan laguan, jangan suka aneh-aneh. Kata dia. Jangan suka aneh-aneh. Udah. Lu berteman sama siapa? Papa tahu teman saya. Si kucing orang agamanya Buddha, Cina. Terus si kuping Cina juga. Sama temenan saya kan Cina semua. Orang Benteng Makassar. Orang Benteng Makassar semua, Ciben semua. Ciben semua. Iya. Terus? Saya bilang, lu tahu dari mana lu bisa begitu lu? Hmm. Ya Pak, sekarang mah pilihan hati nggak ada yang tahu Pak. Saya bilang, namanya saya pilihan hati saya juga nggak tahu apa kayak gimana. Ini gerakan hati saya bilang. Saya mau masuk Islam, saya mau melakukan yang lebih benar lagi Lebih baik. dan lebih baik lagi. Saya pengen buktiin kalau Islam itu cinta damai. Udah Pak, itu gitu aja. Oh. Gitu aja. Terus papanya? Akhirnya dia bilang, terus ntar lu kalau Imlek gimana? Lu nggak mau kumpul-kumpul sama gua lagi? Iya dia pikiran masih kolot banget. Oke. Terus? Gitu. Takutnya sangkanya ntar kalau udah Iya, Islam nih ntar gimana gitu. Ya Wah, udah. ini nggak Imlek gitu ya. Nah, yang nge-Imlek apa segala macam. Terus? Pak, saya lahir dari turunan Cina. Cina. Saya bilang. Hmm. Masa iya saya harus Buang. buang keturunan saya? Saya bilang, tapi saya ikut. Kumpul, saya ikut. Kumpul keluarga Pak. doang Bilang, kok. tapi saya maaf. Saya nggak makan babi, Pak. Karena saya diajarkan di Islam itu tidak boleh makan babi. Udah, seperti itu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa katanya kalau misalnya kayak gitu. Alhamdulillah. Akhirnya alhamdulillah udah segala macam. Udah Diizinin. diizinin. Besoknya ke rumah bapak dia. Terus Datang. ini dia nih. Datang nih. Jangan sampai digambar 2 kali lo, Yan. Datang nih. Udah apa segala macam. Duduk apa segala macam. Iyo dah. Apa tuh anak saya tuh anak si yang Iyo kecil. yang kecil yang paling kecil Kesayangan cucu dia lah. kesayangan dia lah. Iya. Lagi seneng-seneng. tuh. Seneng-senengnya apa segala macam. Oh. Pak, Anas mau masuk Islam. Wah, lu lah gua Enggak. sama begitu. Mukanya dari yang lagi Lagi senyum. senyum, kedatangan cucu langsung. Aduh, kata dia gitu. Udah, kalau udah aduh udah tuh. Kalau papa saya, aduh kata dia. Makanya gue bilang juga bergaulnya yang bener, kata dia. Iya. Tuh, kalau orang Benteng kan ngomongnya begitu tuh. Iya. Gue bilang juga bergaul sama si ini si itu. Udah diam aja. Kalau saya tipsnya udah tahu kalau ngadepin orang tua saya yang itu, diam aja udah sampai dia puas. Oh. Si diam, dia udah capek ngomong. Ya Pak, tetap Ian harus minta restu Papa. Ian tuh sayang banget loh sama Papa, kan tinggal Papa doang. Udah tahu tinggal gua, lu mau bikin gua mati? Hah? Ngasih berita begini ke gua? Waduh. Iya Pak, sebelumnya Ian minta maaf ya. Biasanya cewek makan melo nangis Iya. ya. Ian minta maaf ya Pak, Ian masih belum bisa nyenengin Papa dari dulu gitu kan. Ian selalu bikin susah Papa. Tapi kan ini Ian mau belajar lebih baik lagi. Dulu juga lu begitu ngomongnya sama gua. Karena gampang kan lu sama gua. Lalu kamu jadi anak Yesus lagi lu gitu? Enggak, Oh, dia enggak. bilang gitu. Kirain Karena jadi gampar. anak Yesus Kata dia, lagi. sekarang lu mau katanya aku mau gampar lagi. Lu udah tua. Kalau kata orang Cina Benteng gini, lu udah tua bangka. Katanya gitu. Masa mesti gua gampar lagi? Enggak, Pak. Papa lihat ya, Pak. Si Mama kan sekarang udah muslim. Papa lihat ya Cici 2 tuh, kokoh. Kalau tahlilan doain si Mama semua. Ian merasa bersalah, Pak. Ian ke gereja nggak pernah, kosong. Mau doain juga tahu nyangke atau enggak doanya, Pak. Begitu. Terus kata Papa? langsung diam. Kan Papa sayang banget sama almarhum Mama ya, gimana pun itu ceritanya. Langsung diam dia. Hmm. Keluar pura-pura cari cucu, pada nangis. Oh.
Kan kelihatan. Balik lagi, udah nggak usah bahas topik itu dulu. Saya udah tahu kalau papa saya udah ngomong gitu, udah cukup. Akhirnya dia ngomong, jangan lupa ke makam mama lu. Saya jadi mau nangis. Dia bilang, Dia langsung ingat ya dia. iya dia bilang, jangan lupa lu ke makam mama lu. Minta izin, minta ridhonya. Nggak usah pikirin gua. Katanya gitu. Yang penting mama lu, katanya gitu. Udah, saya lega bener-bener kok di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua restu udah ngizinin gitu. Alhamdulillah. Terus anak-anak, Lu nggak diomelin Cai sama bapaknya dia Cai? wah, Saya diem, udah gak berani. Ini udah berani. Udah Dia udah diem. ngerti ngomong dia. Iya. Soalnya saya mantu yang paling diem itu, Oh, yang mantu penurut paling aja udah. Nggak pernah ngelawan. Nggak pernah ngelawan saya. Ya. Terus itu berapa hari sebelum ngubungin gua di sini? Pokoknya semua itu terjadi sebelum ngubungin Kodoni. Iya, berapa lama jaraknya? Seminggu Berapa hari ada ya? aja atau seminggu? Seminggu lah ya. Seminggu, iya. Karena saya nunggu yang awalnya itu ngomong sama Yang- saudara saya itu. Ya, Iya. ya udah Ya, gitu. alhamdulillah dimudahkan berarti ya. Iya. Alhamdulillah. Nggak disangka banget kok gitu di luar ekspektasi kita Iya, gitu ya. Yang iya. kita tadinya pikir takut Kita begini, takut diusir begitu. apa segala macam. Niat sih Jadi intinya. bokap lu nggak bilang, lu harus keluar dari rumah enggak kan? Enggak, Enggak. nggak ada. Alhamdulillah. Semua tuh yang ketakutan gitu tuh nggak ada. Nggak ada ya? Malah kalau saya bilang itu saya yang kuat sih kalau di situ. Udah ntar gue ngadepin, udah Saya tenang. malah yang Ya kalau Allah Mas. berkehendak apa segala macam pasti jadi, udah. Oke. Iya. Alhamdulillah. Terus satu lagi kok. Ya. Jadi saya juga lihat perubahan dari suami saya juga. Setelah sadar. Sebelum sadar Oh, sebelum pun, sadar. pokoknya semenjak dia niat aja. Oh, sebelum bersadar udah berubah. Udah ada perubahan, Udah mau cuci walaupun piring? belum. Enggak, cuci Oh. piring mah tetap. Laki-laki mah gengsinya gede. Kira tadi ngomong Gengsinya cuci gede, piring. laki-laki mah tetap. Alhamdulillah. Ya berubah lah, kayak kan tadinya cuek banget sama anak gitu ya. Kalau udah di rumah udah aja gitu. Ini mulai perhatian. Alhamdulillah. Terus sama satu lagi yang waktu dia mau ngadep sama keluarganya. Hmm. Dia ada ngomong begini ke saya. Aku pulang kerja langsung ya, katanya gitu. Papa ngomong, maaf ya nggak ngajak kamu. Udah stop, katanya gitu. Apa maksudnya? Maaf ya aku nggak ngajak kamu Kemana? ngadep ke orang tua. Oh, Ya, saya pribadi aja. Udah stop, katanya sampai di sini aja, katanya gitu. Mungkin dari dulunya kamu udah capek juga. Aku nggak mau ngelihat kamu tuh ngedenger takutnya, ntar malah kecewa sangkanya gara-gara kamu, karena kan background keluarga kamu kayak begitu kan, muslim gitu, takutnya kamu disalahin. Itu juga salah satu hal yang bikin saya gimana ya, oh ternyata suami gua nih udah beda. Kalau dulu kan saya maaf ya, jangan kesini. Iya. Ya, dibongkar deh sekarang deh. Ya ini kan, Dibongkar deh, Cai. ini kan apa ya, ini yang Nggak saya rasain apa-apa. gitu kok. Iya. Gitu ya, dulu kan ke saya tuh kayaknya Salah. galak sih enggak ya, cuma cuek gitu, kayaknya cuek. nggak mau peduli gitu, mau saya Iya. diapain sama keluarganya kayak atau sama orang lain kayak Iya. udah amat gitu, bukan gua ini Iya. gitu. Nah ini pas dia ngomong begitu saya ngerasa wah dia ternyata udah Widih. mikirin saya gitu. Iya. Dia nggak mau saya kecewa, sakit hati Iya. gitu, takutnya ntar lu gara-gara Sirian, Iya. lu gara-gara Sirian gitu, gitu. Ya udah makin mantep lagi saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah laki gua nggak mikir poligami gitu ya. Soalnya takutnya kan namanya kita lihat kan dari backgroundnya Sirian kan, jadi mereka ini udah pada mualaf apa segala macam ya kan. Takutnya orang tua saya jadi pemikirannya beda. Iya. Oke, takutnya Iya. orang tua berpikir Makanya kalau saya- Aceh ini dipengaruhi sama Dari saudaranya. pengaruh dari saudara apa segala macam. Ya, ya, Dan ya. itu juga saya juga demi Allah udah nggak ada sama sekali yang menghasut saya itu untuk jadi Islam itu dari orang lain itu Nggak nggak ada sama sekali. Jadi semua dari kemauan sendiri. Dari pribadi saya nyari tahu itu tentang Islam itu seperti apa. Ya udah, saya akhirnya saya udah sadar apa segala macam. Ya udah. Tapi dulu pas pertama kali download Quran, pas mau baca itu gara-garanya kenapa? Saya pengen tahu. Iya, waktu itu pengen tahunya gara-gara apa? Ya awalnya pengen tahu itu tentang Yesusnya itu. Hah? Tentang Yesus. Iya, Tentang Yesus di Islam maksudnya? iya. Oh. Saya pengen tahu. Pengen Terus ngebedain pengen gitu. bukannya pengen ngebedain, jadi Pengen kita tahu itu cerita. pengen tahu ceritanya versi Islam itu. Ya, Nabi Isa Nabi alaihissalam. Isa, nah sama
versinya Kristen itu Oke. jauh beda. Yang mana yang bener gitu ya mau. Iya. Oke. Jauh beda. Terus gara-gara itu jadi download Quran, Download Quran. baca. Pengen tahu saya. Waktu itu yang dibacakan terjemahannya. Iya, terjemahannya. Itu dibaca full semua atau gimana? Ya, sedikit-sedikit terus nyari di Google tentang Isa apa ayat-ayatnya di mana di mana. Ya udah saya baca apa segala macam. Terus akhirnya saya Yesus. Isa itu kalau saya bilang dia itu bukan Tuhan. Iya. Ya, bukan Tuhan. Nabi. Dia cuma Nabi. Di Bible Yesus juga nggak pernah ngaku Tuhan. Iya. Nggak pernah minta orang sembah dia. Iya. Dari kejadian sampai ke wahyu itu tidak pernah ada namanya akulah Tuhan, sembahlah aku, Iya. Tuhan Allahmu. Iya. Yesus itu tidak pernah mengaku. Malah aku datang ke dunia untuk apa? Bukan untuk mentiadakan hukum Taurat, Iya. tapi aku Betul. ya, Matius 5, 17, 18 itu. ya, Tapi kan di Bible dulu pasti di gereja sering dibacain akulah jalan dan kebenaran dan hidup gitu. Iya. Itu gimana? aku jalan kebenaran yang hidup. Tidak ada yang sampai kepada Ya udah, Bapa baca kecuali aja. melalui aku gitu. Ya kalau Baca itu mah, aja. kalau saya bilang Kalau saya mah ya baca kalau aja. dari secara logikanya ya benar lu ikutin Jalan. jalannya Iya. Yesus. Benar. Ya, Ikutin ajarannya. ajarannya. Kalau ikutin ajaran Yesus sampai ke Bapa. Benar. Kalau nggak ikutin ajaran Yesus nggak sampai ke Bapa kan Nggak gitu. bakalan aja. sampai. Nggak bakalan sampai. Betul. Bener banget itu. Tapi yang didoktrin itu bukan kayak gitu Iya. saat di gereja. Pokok akulah jalan kebenaran katanya. Intinya ya udah Jadi Tuhan. Tuhan itu saya gitu. Iya. Nah kan gini, kalau Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya. Jalan. Jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya. Berarti ada tujuan. Ya. Tujuannya siapa? Bapa. Bapa. Ada Yesus sebagai jalan, ada tujuan Bapa. Ya. Berarti yang Bapa disembah ini harusnya siapa? tujuan atau yang jalan? Ya tujuan. Tujuan dong. Tujuan. Udah pasti. Itu maksudnya. Iya. Kalau di Islam, Hmm. ya nanti sering-sering baca Quran surat Maryam Ya. atau Quran surat Ali Imran, surat Maryam itu banyak menceritakan tentang keluarga Nabi Isa alaihissalam. Iya. Di Quran surat Maryam ayat ke-36. Innallaha robbi wa rabbukum fa'budu. Nabi Isa alaihissalam masih bayi, Ya. bisa ngomong, Iya. lagi bela ibunya nih. Ibunya dituduh sama kaumnya berzina, punya anak, punya suami. Benar. Nah, bisa ngomong, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Haza sirotum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Iya. Ya. Ya. Jadi jalan yang lurus di dalam Islam, kalau kita sholat kan ihdinas siratal mustaqim. Iya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Alhamdulillah, berarti gara-gara mau tahu ceritanya Nabi Isa di dalam Islam. Iya. Dia Dibukain tipenya, jalan, baca Quran. iya, sorry kalau dia tipenya orangnya memang laki kan pakai logika ya, gitu. Jadi yang mana yang paling masuk akal bagi dia itu, ya itu. Pokoknya saya sering banget dulu kan debat pasti kalah, karena ngomong sama dia itu harus sesuai logika gitu. Tapi dulu waktu pengen tahu cerita tentang Nabi Isa di Islam tuh gara-garanya Gara-garanya ya nonton YouTube tentang Zakir Naik. oh, Masya Allah. Nah itu maksud gua. Gara-garanya berarti itu. Iya. Jadi pengen tahu cerita Pengen tentang tahu. Nabi Isa Al-Masih di dalam Islam. Iya. Alhamdulillah. Terus juga mungkin dia pengen berubah juga kali hidup. Kayaknya selama ini mungkin dia pikir, kalau dia yang ngomong ke saya ya, dia bilang, begini-begini aja gitu loh. Kosong, Hampa. ribut, kalau ribut nggak ada penyangganya gitu kan, namanya rumah tangga pasti ada ribut kan. Iya. Sampai nggak, kalau sekarang kan setiap kali marah apa, Berarti udah lama nggak gereja berarti? udah lama banget. Udah lama. Kenapa ninggalin gerejanya? Ya makanya kan Karena manusianya, kalau saya. Oke, karena pengurusnya. Hampir semua. Oh, hampir semua. Kenapa nggak Keluarga pindah gereja? terdekat juga saya udah. Kenapa nggak pindah gereja? saya pernah diajak dia ke gereja. Ya udah silakan saya bilang. Kamu Bukan ke lebih gereja baik nggak apa-apa. malah. Saya bilang, tapi saya mah udah punya prinsip. Saya nggak bakalan ke gereja lagi. Oke.
Udah. Saya bilang, saat saya udah tahu apa segala macam, saya udah nggak bakalan ke gereja lagi. Tahu saya tahu bilang. apa nih Tahu semuanya. Tahu semuanya. di dalam gerejanya? Iya, Ya. apa segala macam. Ya maksudnya gitu. Sekali lagi saya bilang, ini bukan agamanya. Orang. Ini Ya, manusianya. manusianya. Tapi karena manusianya, jadi bikin tawar hati. Oke, maksudnya ini gereja manusianya nggak benar di pandangannya Acai dan Rian. Nggak sesuai dengan Nggak sesuai apa dengan. yang dia ucapkan. Oke, tapi kenapa nggak cari gereja lain? Ya sama aja, malah lebih parah kalau saya lihat. Pernah? Duh, kalau saya ceritain malah lebih dari 2 jam kali Oh kok. gitu ya. Emang kita rencana 3 jam sih emang sebenarnya. Iya, jadi saya Berarti tuh dulu ya. dulu Oke, sebelum kita nggak usah Ya, ceritakan. Ya, cerita ya. itu lah. Kita nggak usah ceritakan Ya, kejelekan nggak perlu. orang. Ya, Iya. ya. Nah, tapi maksud saya berarti sudah lama nggak ke gereja. Ya, sudah. Hidupnya merasa kosong. Ya. So, Ntar kalau kata pendeta lu nggak dijamah Roh Kudus berarti lu. Roh Kudus itu apa? Baru nanya sekarang. Waktu di gereja pernah nggak nanya Roh Kudus itu apa dan namanya siapa gitu pernah? Saya pernah nanya Oh, pernah sebenarnya, apa sih? Kan kalau di GPI itu kan karismatik, ada yang namanya bahasa roh. Iya. Itu juga tuh. Kalian nggak disuruh- bisa bahasa roh. Demi Allah, sekarang saya boleh kan ngomong demi Allah, Iya, demi iya, Allah. boleh dong. Dari pertama kali saya dibaptis, saya disuruh bahasa roh, dipaksa. Bahasa roh, keluarkan bahasa roh. Biasanya ibu-ibu Bahasa jago roh. bahasa roh loh. Bala 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 bala. Bala. Kayak kata saya mendingan saya nyanyi dangdut ketahuan enak. Suaranya didengar. Sekarang ini saya pikir ya Oke. daripada kayak gitu. Itu apa gitu loh? Itu Oke. menipu diri sendiri. Katanya kamu bakal ngerasain Roh Kudus itu kayak gimana? Kamu akan merasakan apa rasanya? Apa capek? Saya bilang. Oh. Saya tuh bukan tipe orang yang bisa pura-pura Oke. gitu loh. Oke. Jadi kayak menipu diri sendiri gitu loh. Oh, Tuh dulu jago tuh bahasa roh tuh. iya Kayak kata gitu. apa gitu. Lu nggak bisa juga. Lu nggak ikut kursus sih Wil. Ada kursus ya Wil. Dipaksa Oke. percaya, dipaksa. Bener kan kamu ngerasain kan? Enggak, padahal enggak dalam hati tapi bilang iya karena nggak enak Oke. gitu. Udah itu aja sih. Ya udah pokoknya akhirnya sudah merasakan berarti kekosongan berarti Kosong. ya. nah, kosong. Setelah kosong, lihat keadaan keluarga mungkin anak-anak bagaimana nanti besarnya gitu ya. Kepikiran gitu berarti ya. Ya. Ya, itu namanya hatinya Acai itu dibalikin sama Allah SWT. Itu yang dibilang hidayah. Iya. Jadi yang namanya hidayah itu mutlak ya, mutlak milik Allah SWT. Ya, Ya, kok. benar. Di Quran Allah SWT juga udah berani bikin klaim. Kalau mau bikin satu bumi ini muslim semua, itu mudah, gampang, nggak ada susahnya buat Allah. Tapi nggak dibikin begitu kenapa? Karena biar buat kita orang-orang Islam kita berdakwah, juga menjadi orang beriman itu bukan karena si A, si B, si C. Si A, si B, si C ini hanya wasilah. Tapi yang menjadikan orang mau beriman itu karena Allah SWT yang sudah ngizinin. Jadi sebenarnya adabnya kok Acai ini tadi datang ke papanya, datang ke mertuanya, minta restu mau masuk Islam, ya itu sih baik-baik saja, menghormati orang tua, Iya. ya. Tapi sebenarnya dalam Islam kita nggak perlu izin orang tua, Iya. nggak perlu izin siapapun, nggak perlu kecuali izin Allah Allah. SWT. Kalau Allah nggak izinin, lo mau nangis-nangis, mau nungging-nungging juga nggak bakal jadi Iya. orang beriman. Ya benar. Tapi kalau Allah izinin, nggak usah macam-macam, toto sekarang udah bersyahadat dua-duanya. Iya. Udah diizinin berarti. Benar. Kalau diizinin, berarti lu merasa lu dikasih penghargaan yang tinggi nggak sama Allah? Ya. Ya. Nah itu. Diizinin. Berarti dikasih, lu berdua nih, dikasih nikmat yang paling tinggi. Benar. Anak lu nih nanti nih, insya Allah nih kalau udah mulai belajar baca Quran nih, kalau udah bisa baca Quran, apalagi bisa jadi hafiz Quran, nikmat itu pun masih kalah dengan nikmat iman Islam kita. Jadi nikmat iman Islam kita itu adalah nikmat yang paling tinggi, ya. Di bawahnya lagi ada nikmat anak yang soleh, Iya. di bawahnya lagi nanti ada nikmat harta atau kesehatan lah. Ya. Baru salah satu nih, harta, kesehatan, anak soleh, baru nikmat iman Islam. Jadi lu kayaknya mau kaya nomor 1 di dunia,
itu masih kalah sama nikmat iman Islam. Dah gitu aja. Iya. Alhamdulillah ya. Berarti ini kan baru belajar nih. Baru belajar. Nanti lo pelajarin bagaimana suami istri itu membangun keluarga. Iya. Peran dan fungsi masing-masing suami istri. Iya. Selama ini lo masak kan buat dia? Masak, bahkan sediain makanannya. Nah, Cai, di Islam, Iya. gue kasih tau ya, Dengerin ya. suami Iya. kepada istri, Iya. suami lu punya tanggung jawab kan? Iya. Apa aja? Sandang, Sandang, pangan, pangan, papan. papan. Papan rumah, Iya. sandang, baju, Baju, pangan, makanan. makanan. Jadi yang harusnya yang nyediain makanan suami atau istri? Kan ini fungsi lu nih, peran lu nih, Iya. tanggung jawab lu nih. Heeh. Berarti sebenarnya yang harus menyediakan makan buat istri dan anak-anak tuh suami. Bulat. Besok masak lu berarti lu. Jadi koki dong. Nah, tadi gini ya. Iya. Suami menyediakan sandang, pangan, papan kepada istri dan anak-anak. Tapi kalau istrinya mau masak buat suami, itu berarti istrinya lagi sedekah buat suaminya. Iya. Ya. Berarti kalau istri lu mau nyuciin baju, mau nyuciin piring, mau sediain makan buat suaminya, itu berarti istrinya lagi sedekah buat suaminya. Jadi kalau Allah. lu tahu dia sedekah, lu nya harus tahu diri sama istri lu. Tahu diri ya maksudnya, tahu nggak? Iya, 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 iya. Ya, Ntar aku rubah ya. asik. Ya, pelan-pelan. Ya, ini hanya merubah mindset. Iya, ya. mindset, Hanya ya. merubah mindset. Bukan berarti terus lu besok nggak mau masak, jangan, nggak apa-apa. Lu tetap masak. Ya, Lagi tapi kalau dia yang masak apa rasanya? nah itu dia nggak tahu gua. Tapi maksud gua merubah mindset. Iya. Mindsetnya berarti kita sebagai suami harus benar-benar menghargai istri yang mau sedekah buat kita. Gitu. Iya. Jadi kalau sedekah ya uang belanja jangan sampai telat. Oh iya. Ada uang saku gitu ya. Iya. Uang saku maksudnya bukan uang belanja ya. Uang saku. Uang saku. Bisa aku iya. Ditegesin. Ya Bismillah. ini kita sharing. Iya, Ya, sharing, gua juga iya. dulu begitu. Heeh. Ketika gua dulu belum masuk Islam, di dalam pikiran gua ya, di dalam keluarga ya istri memang wajib Iya. Iya. melayani suami, masak, cuci baju segala macam. Itu kewajiban istri. Ternyata setelah gua masuk Islam baca, oh ternyata enggak. Ternyata istri yang mau masakin buat kita tuh istri sedang sedekah Sedekah. buat kita. Berarti kita harus tahu diri gitu. Hmm. Nah, kalau lu di kantor punya karyawan kan lu gaji. Iya. Nah, kalau udah masakin lu tiap hari lu gaji nggak? Ya, harus lah, Mas. Gitu maksudnya. Iya lah. Maksudnya gitu ya. Dan di dalam Islam suami itu kan jadi imam. Iya. Imam nih ya. Iya. Kalau imam berarti surga nerakanya istri dan anak-anak tuh ada di tangannya Acai. Iya. Artinya apa? Artinya berarti Acai yang mendidik, membina, ngajarin, membimbing sampai istri dan anak-anaknya pantas masuk surga bareng suaminya. Gitu. Iya. Itu yang disebut imam. Iya, iya. Jangan anak nggak sholat didiemin aja. Nah ini kan masih baru nih. Iya. Ya, masih belajar. Masih baru, bener-bener baru nih. Tenang, belajar Islamnya step by step. Iya. Ya, jangan buru-buru. Nggak perlu besok kemarin tanggal 4 Juli sadat terus besok harus jadi imam. Nggak bisa begitu. Iya. Ya, ada stepnya, Iya. ada ilmunya, ada syaratnya. Nggak bisa sembarangan. Jadi Iya. belajar Islamnya step by step. Nanti kita bantu. Iya. Udah dihubungin guru kita belum? Guru udah. Udah. Guru udah? Udah. Udah janjian? Udah. Mulai kapan? Mulai kapannya belum diinfo lagi, kemarin cuma tanya waktunya bisanya kapan. Ya. Gitu. Kita udah kasih tahu sih hari Berarti sama Rian kan kalau pagi pasti ngurusin anak sekolah. Iya. Masak. Nah, setelah masak itu bisa ngaji. Anaknya pulang sekolah jam berapa? Yang perempuan? takutnya ada yang masuk siang juga. Kita masuk siang. Nah, setiap mau datang bisa janjian sama gurunya. Iya, Hari ini jam segini ya. Nanti yang lusa jam segini ya. Boleh. Boleh ganti. Yang penting nyesuaiin waktunya Rian aja. Iya. Nah, diusahakan setiap guru datang Rian belajarnya sama anak yang perempuan. Iya. Ya, satu guru, 2 murid Iya. masih bisa. Begitu juga Acai. Nanti ketika janjian sama gurunya mau malam, Iya. setelah pulang kerja nggak apa-apa. Acai ngaji, anak ikut. Gitu. Biar ngirit maksudnya. Iya. Iya, Dua benar. guru, yang satu buat ibu anak, yang satu buat ayah anak. Dikejar.
Iya, siap. Ya, kerja restoran kita. Iya, siap. Orang yang baru masuk Islam ini, masya Allah ya, Allah Maha Adil ya. Dikasih modal, modal. Lu sebagai orang beriman yang baru, lu dikasih modal apa? Nggak punya dosa. Ya, dosa lu semua udah dihapusin. Waktu dari zaman akil balik sampai kemarin syahadat udah dihapusin. Tapi kebaikannya tetap dicatat. Kebaikan lu tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Itu nggak dihilangin. Jadi Acai dan Rian masuk Islam bersama dengan kebaikan-kebaikan masa lalunya. Tapi keburukannya tidak ikut. Itu banyak atuh kok. Justru lu menang banyak lu. Lu merasa menang banyak kan lu? Ya merasa lah kalau Sekian itu. puluh tahun lu berbuat dosa, diampunin semua. Hanya dengan bersyahadat. Tapi dengan catatan lu ngejalanin Islamnya juga dengan benar. Iya. Ya, Iya. jangan kira habis syahadat hilang semua terus boleh dosa lagi ya. Oh, Diusahain enggak lah. Enggak lah. Diusahakan. Ya kayak kemarin aja teman-teman pada minum, aduh sakit perut saya. Cie. Nolaknya enak lah, Iya. gitu. Jadi Iya. nggak kita nolak dia jadi ntar Gua saya udah nolak. Islam, Oh, gue udah Islam gitu. gini-gini. Enggak lah. Iya. Saya sakit perut, Itu. walaupun bohong sedikit apa segala macam ya itu buat Ya, itu namanya kebaikan. cara yang bijak dan Iya. pintar. Gitu. Iya. Ya, bagaimana caranya? Kita Acai berpikir bagaimana caranya saya sebagai orang Islam yang baru mau bertakwa, mau menjalankan perintah, mau menjauhi larangan untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya. Itu penting. Iya. Sekarang yang menjadi fokus utamanya Acai itu justru apa? Bagaimana caranya anak-anak Kowace dan Rian itu bisa jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Jadi belajarnya ini belum, tidak ada kata terlambat. Iya. Ya, orang tuanya mungkin nanti akan dikejar sama anaknya waktu belajar Iqra, mungkin. Anak-anak pasti lebih cepat. Iya. 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 Jangan kecewa, nggak apa-apa. Justru kalau ketika mereka lebih bagus baca Qurannya, yang merasa beruntung tuh orang tuanya. Iya, pasti itu. Tenang aja. Nah, Iya. sekarang Rian juga udah boleh doain mamanya. Iya. Ikut Seneng banget pengajian. saya. Ikut pengajian. Iya. Ya, ikut pengajian. Kalau ada tetangga atau siapa yang meninggal, ikut tahlilan juga. Supaya apa? Supaya ngerasain bagaimana ngedoain orang tua kita yang seiman. Iya. Nah, yang PR lagi, karena suami istri lagi nggak punya dosa nih, banyak-banyak doain orang tua. Oh iya. Yang masih hidup ya, Iya. yang masih hidup. Iya. Yang masih hidup doain, supaya mereka juga dapat hidayah seperti Aceh dan Rian. Iya. Selama mereka masih hidup, banyak-banyak doain. Tapi kalau sampai ada yang meninggal bukan dalam keadaan Islam, jangan doain. Iya. Gitu ya, Kemarin sempat debat juga tuh saya sama dia. tempatnya. Ya itu. Kan saya ada yang kasih tahu ya kan keluarga saya udah banyak yang muslim gitu. Saya bilang nanti kalau misalkan amit-amit orang tua kamu ada yang meninggal belum Islam gitu ya. Kita nggak boleh tahu doain orang tua. Iya. Kenapa? Kata dia gitu. Gua langsung kenapa orang tua gua? Biarin aja gua mau doa secara Islam. Gak bakalan sampai doa lu, mau sampai kapan juga, lu doa sampai nonggeng-nonggeng juga. Saya bilang gitu, gak percaya, doa terus tuh. Belum tahu. Belum dia paham. Baca Quran, ya nanti cari di Quran surat At-Taubah ayat ke-113. Nabi aja nggak pantas doain saudara kerabat yang meninggal dalam keadaan musyrik. Nabi aja nggak pantas, kita juga nggak pantas. Iya. Nah itu bukan perintah Nabi, itu perintah Allah. Karena gini, ini banyak juga orang datang sini mau masuk Islam. Banyak yang nanya, Iya. kok papa mama saya masih masih bukan Islam ketika meninggal. Terus gimana? Saya boleh doain nggak? Ya, saya ngomong apa adanya aja. Kalau nggak boleh, memang saya bilang nggak boleh. Tapi maksud saya, kita kan percaya nih, semua manusia kan ada rohnya, ruh. Kita kan punya roh semua nih masing-masing. Roh kita ciptaan siapa? Ciptaan Allah SWT. Iya. Roh kita dulu sebelum ditiupkan ke janin menjadi kita, roh kita itu dulu sudah pernah diikrarkan, ditanya sama Allah, bukankah aku ini Robmu? Roh kita semua dulu sebelum kita jadi manusia, kita sudah berikrar di alam roh. Betul, Allah SWT adalah Robku. Jadi lu dulu udah pernah syahadat. Lu juga udah pernah syahadat.
Ya, dulu kita di alam roh pernah bersyahadat. Itu ditulis di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kenapa Allah mengambil ikrar kita? Supaya nanti di hari akhir kita nggak bisa ngeles. Oh enggak, kapan gue pernah? Nah, itu maksudnya. Iya. Jadi sebenarnya ketika kemarin tanggal 4 Juli, Acai dan Rian bersyahadat, itu cuma ngulang ikrar kita ketika kita masih jadi ruh di alam ruh. Itu. Tinggal bagaimana caranya sekarang kita jaga, selama kita masih hidup kita jaga tauhid di bibir dan hati kita. Iya. Sampai kita mati. Itu aja. Benar. Beruntung banget berarti kita. Iya. Beruntung. Orang pilihan Allah lo berarti lo. Orang pilihan Allah berarti lo. Alhamdulillah. Jadi lo tahu diri ya, Miss Ria. Iyalah, pastilah. Begitu. Sekarang mindsetnya agak begitu ya. Iya. Dulu gua waktu masih di Kristen sama istri bukan cuma galak doang, kasar bisa. Main tangan gua malah. Ya, tapi setelah masuk Islam nonton videonya sahabat Nabi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ya. Cari ya, Umar bin Khattab. Cari ada sebuah video lama, video berseri itu sampai 30 atau 31 seri itu. Itu gua tonton sampai habis. Orang yang namanya Umar bin Khattab itu di suku Quraisy itu adalah orang terpandang, orang yang nggak ada yang berani sama dia, semua takut sama dia. Ketika Nabi menerima wahyu, wah ini kan sudah mulai Islamnya sudah mulai tersebar pelan-pelan di kota Mekah. Dia sebagai petinggi Quraisy, akhirnya dia ngambil keputusan, ini ganggu kestabilan Mekah, ganggu ekonomi mereka dan sebagainya. Udah mulai kehilangan pengikut. Akhirnya dia ngambil keputusan dia mau bunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi pas dia jalan ke rumahnya Nabi, udah bawa pedang nih. Pas dia jalan ke rumahnya Nabi, dia mampir ke rumah adiknya. Adiknya udah masuk Islam sama suaminya. Ketika dia masuk ke rumah adiknya, ketahuan lagi baca Quran, ditampar ya kalau nggak salah ya, adiknya itu. Akhirnya direbut itu Qurannya, dibaca sama Umar bin Khattab. Surat Toha kalau nggak salah, dibaca. Setelah dibaca, gua nggak ceritain sampai detailnya lah ya. Setelah dia baca, dia tetap pergi ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Tetap bawa pedang. Tapi ngapain? Akhirnya dia datang sampai di rumah Nabi bersyahadat. Gara-gara baca surat Toha. Coba seorang petinggi Quraisy yang gak ada lawan, bisa tiba-tiba hatinya dibolak-balikin sama Allah. Bersyahadat di depan Nabi Muhammad SAW langsung. Ketika Nabi sudah wafat, kan digantikan oleh sahabat Abu Bakar selama 2 tahun. Ketika Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi pemimpin muslimin umat Islam pada saat itu selama 10 tahun. Selama dia jadi pemimpin, dia yang tadinya jadi petinggi Quraisy yang nggak ada orang berani sama dia. Dia memang tegas dalam kalau urusan pemerintahan, tapi sama istrinya. Istri nih, tadinya istri juga nggak berani, tapi ketika dia sudah jadi pemimpin, istrinya ngomel apapun dia nggak akan berani bantah. Dia cuma diem aja gitu. Tuh. Ya. Iya. Seorang Umar bin Khattab diomelin istrinya, nggak nyaut, cuman diem aja. Itu yang gua begini rupanya coba. Dari situ, ketika saya sudah menjalankan Islamnya, nggak berani lagi sekarang gua yang namanya main tangan gitu. Itu pelajaran bener. Nanti kalau mau boleh nonton. Gua nggak tahu masih ada pengen videonya nanti. Ya, itu dipelajarin bener. Iya. Bukan berarti kita terus jadi takut tunduk istri. sama istri, bukan. Tapi Iya. kita menghormati, menghargai, tahu diri gitu. Ya, tahu diri. Yang penting kata kuncinya tahu diri gitu. Iya. Ya. Alhamdulillah. Gitulah. Alhamdulillah. Terus kemarin setelah bersyahadat, saudara-saudara sudah tahu semua.
Udah saudara, teman Gimana? yang tadinya Reaksinya? nggak pernah nanyain kabar atau gimana, tiba-tiba pada DM, ada yang WA. Oke. Sampai saya ada lebih dari 3 orang bilang saya nikah lagi. Waduh. Japri saya, Terus? Cin, lu yang bener nih Cin. Biasa emak-emak. Iya. Lu nikah lagi Cin, ya gue doain ya semoga lu dengan suami yang baru. Saya bilang, ini suami gua, lu beda emang mukanya, ini suami gua. Yang dulu si Yohanes Andita. Oh ini. Ya Allah, ya udah. Dia sampai bilang ya Allah, padahal dia Tapi Kristen. yang ngomong orang Kristen. Terus? Teman saya dari kecil itu. Oke. Ya udah gua mah, ya itulah yang saya suka dari orang-orang yang Kristen tapi nggak fanatik. Ya. Kalau memang dia sahabat kita, dia nggak bakal, dia bilang ya udah apapun itu Cin, gue tetap dukung dan doain semoga lu bisa lebih baik lagi ya hidupnya nanti ke depan. Dari ya. gereja nggak ada yang DM dari gereja? Ada, Oh ada. tapi itu udah nggak tahu kemana ya orangnya juga gitu. Saya juga udah nggak, dari sekian tahun nggak pernah nanya kabar, nggak pernah. Mungkin dia lihat kali kan kita masih temenan ya di Instagram. Oke. Ada itu pendeta dulu waktu di tempat, pendetanya. ya pendeta Pendetanya DM. DM. Tiba-tiba, Bilang, apa kabar Ian? Gitu kan. Ya, biasa nih kabar. Baik kak, mengira kan kakak. Basi-basi dulu nanyain teman yang lain gitu. Minta nomor teman yang lain. Terus tiba-tiba, kamu sibuk apa sekarang? Katanya gitu. Terus saya bilang, ya saya sibuk belajar Islam. Saya bilang gitu. Aku sibuk belajar Islam dan ngurus anak-anak aja kak. Oh, udah jadi katanya, sekarang udah jadi mama dedeh ya? Mama dedeh. Digituin aku, udah jadi mama dedeh, sibuk sama Islam katanya gitu. Terus? Terus saya cuman, astagfirullahaladzim ya Allah. Saya balas, iya kak, bismillah harus istiqomah, saya bilang gitu. Saya gituin. Saya bilang bismillah harus istiqomah, dan saya percaya ini yang saya cari selama ini. Oh Masya Allah. Saya gituin. Setelah saya ngomong gitu dia langsung, ya udah kakak doain ya, kata gitu. Malah ngedoain saya. Mau doain siapa? Pendeta ngedoain saya. Ya gitu lah. Banyak juga yang lain-lain pada, kalau teman-teman lama sih banyak yang muslim. Masya Allah kakak, ternyata nggak ada yang nyangka. Karena saya kan segitunya gitu sama agama dulu kan. Sepanatik itu gitu. Walaupun jarang ke gereja ya. Gitu. Kalau teman-teman Aceh gimana? Teman-teman banyak sih yang pada selamat apa segala macam. Terus ada juga yang dulu teman kerja udah lama 6 tahun nggak pernah ketemu. Dia bilang, dia telepon sama saya. Dia minta tuh nomor saya kan bekas kerja di Papua, nomor Angus apa segala macam. Dia nggak tahu nomor saya apa segala macam. Ya udah, dia telepon tuh, dapatlah nomor saya dari si Oki. Dia ngeliat status saya di teman saya si Oki. 6 tahun nggak pernah ketemu. Halo, gimana saudaraku? Kata dia. Ya baik-baik aja. Gue ngeliat lu, coba kirimin gue, langsung telepon tuh. Halo apa segala macam. Cai gue kemarin pas malam Jumat sebelum itu gue mimpin lu. Lu sholat Jumat sama gue. Masya Allah. Astagfirullah. Aduh. Itu yang saya WA aku ke dia lagi nangis. Dia kasih ngapain nih orang tuh, ada WA kayaknya kalau Dondi mukanya udah pada merah semua. Kenapa? Udah itu dulu balesin dulu tolong, katanya gak enak takut nungguin WA. Kenapa emang? Udah itu si Nano katanya mimpiin gua ngajakin sholat Jumat katanya. Itu sebelum sahadat tuh kejadiannya. Dia mimpinya malam Jumat, kita sahadatnya hari Sabtu. Ya udah saya nggak berani, ya udah biarin dia nangis dulu dah biar puas. Terus saya ke dalam. Temennya mimpi sholat Jumat sama Acai. Sama saya. Masya Allah. Orang saya bilang, kan saya kan agamanya beda sama lu. Ya, lu kan dulu kan pengen ngomong sama gua, pengen sunat apa segala macam. Ya itu kan gua bercanda sama lu. Bener lu lu mimpi kayak gitu, sampai saya WA lagi. Bener. Demi katanya, demi Allah gua kemarin sebelum itu udah jauh 6 tahun nggak pernah ketemu. 6 tahun udah nggak pernah ketemu. Masya Allah. Akhirnya dia mimpi apa segala macam. Ya, kalau dibilang, ya kalau Allah udah kehendakin semua jadi. Udah nggak ada yang tahu, rencana Allah nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu.
Alhamdulillah. Ya udah, ini sekarang kan baru berapa hari ini ya? Baru 4 hari ini ya. Udah atur waktu buat sunat? Udah ada WA kamu belum? Belum ada yang Belum. Ya udah, nanti segera dihubungin ya. Iya, Segera dihubungin. Berarti nanti kalau saya usul begini. Kan anak yang pertama laki-laki sama Aceh nanti sunatnya bareng. Yang paling kecil nanti aja. Iya, Ya, masih itu kecil masih juga terlalu kok. kecil. Iya. Ya nanti Nggak mau juga anaknya kemarin bilang takut. itu harus mau. Tapi nanti aja. Ya mungkin karena masih kecil kali ya. Ya, yang rencananya segera nanti diatur waktu. Yang paling gede dulu aja. Iya. Sunat ya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nanti dihubungin sama tim dokter. Dokter nanti datang ke rumah. Iya. Alhamdulillah. Waktunya Aceh sendiri yang ngatur. Oh, oke. Ya, waktunya Aceh sendiri Iya. ngatur. Mau jam berapa? Ya. Oke. Jadi biar dokternya yang nyesuaiin. Gitu. Ya. Iya. Nggak ada yang harus dibayar ya. Nggak ada yang harus bayar. Ya. Nanti Alhamdulillah. dokter itu urusan sama saya. Oke. Ya. Pokoknya yang kita harapkan cuman Aceh dan istri bisa menjalankan Islam dengan tenang, dengan baik, segera istilahnya apa namanya, berusaha menjalankan Islam sesuai syariatnya. Iya. Walaupun ada grace period nih buat belajar, Iya. tapi maksud saya jangan lama-lama gitu. Jangan karena sibuk kerja, sibuk Iya. urusan, sibuk Oh, belajar, jangan. iya. Cari waktunya. Saya waktu. Ya. Insya Allah dimudahin, beneran. Iya. Insya Allah. Amin. Tapi udah ke masjid belum? Masjid Saya mah ke enggak masjid ya. belum. Cuma di rumah Belum, belajar-belajar saya sholat. Belajar-belajar di rumah, dulu. iya. Oke, gini. Ini tips ya. Iya. Kan mungkin belum hafal bacaan sholatnya. Tetap ke masjid aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, tetap ke masjid, sholat. Ya, wudhu paling enggak Iya. udah bisa lah ya, Udah. gitu ya. Nanti masuk, ikut sholat sebagai makmum, ya kan. Imam kan baca, di depan kan baca. Ketika baca Allahu Akbar kan takbir, ini kan tangan Iya. ini. Mm. Kan belum tahu baca apa nih. Nah, ketika jadi makmum di masjid, bacanya cukup subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam hati, udah cukup. Walaupun belum bisa bacaan sholat, ya. Sampai selesai, ikutin aja gerakannya. Tapi di setiap jeda antara dua gerakan itu, bacanya cukup subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lagi sujud juga boleh subhanallah. Lagi begini subhanallah. Lagi ruku juga subhanallah. Gitu aja, sambil di rumah belajar. Gitu ya, semua. Berarti boleh ya kok ya ke Boleh. masjid ya walaupun Boleh. maaf belum sunat atau Belum sunat boleh, tetap sah sholatnya, tapi harus menjaga kebersihan. Oh, ya, gitu aja. Benar. Ya, ya. tetap ke masjid. Iya. Nanti lu rasain, ketika lu sujud di masjid, rasanya gimana, nanti lu yang rasain sendiri. Sejuk kok. Kemarin aja sejuk. Ya udah, ya kan di sana. Iya. Ya itu sejuk kan karena ada AC-nya. Ya enggak di perasaan aja Oh, di gitu. perasaan, ya, Iya. iya. Ya, memang nanti ketika lu narok jidat lu dan ini muka lu di lantai atau di sajadah, Iya. nanti lu akan merasa bukan sejuk karena dingin, tapi sejuk karena apa? Karena lu sedang membuktikan bahwa lu nih menghamba kepada pencipta. Iya. Itu intinya tuh di situ. Lu kalau bercanda sama temen nih, lu marah nggak? Begini, lu marah nggak? Enggak. Kalau sininya, lu marah nggak? Enggak. Tapi kalau pala yang dikeroyok marah nggak? Marah lah. Marah. Kenapa? Ya ini kan mahkota kita. Oh, mahkota. Mahkota. Ya, Kepala kan bagian Kepala kan tubuh. bagian tubuh paling penting. Yang paling mulia. Iya. Allah mau kita meletakkan bagian tubuh kita yang paling mulia yaitu Ya. kepala di tempat yang paling rendah. Bukan tangan ya kok begini, bukan ya? Ya sama tangan dong. Kalau nggak sama tangan begini nggak bisa dong. Ya, maksudnya kan ada tuh yang tangan doang gitu kan yang sebelum-sebelumnya. Nggak, maksudnya kita sujud Iya. meletakkan bagian tubuh kita yang paling mulia itu kepala Iya. di tempat yang paling rendah, ya sujud. Itu bukti bahwa kita sedang menghamba kepada Allah. Ya. Lagi pula, kepala kan tempat otak. Iya. Otak itu butuh darah dan oksigen kan. Kalau kita cuma duduk atau berdiri, nggak pernah sujud, otak kita yang bagian paling atas ini nggak dapat darah dan oksigen secara optimal. Iya. Ya, Iya. dapat darah dan oksigen secara optimalnya hanya ketika kita sujud. Sujud. Ikut yoga? Pernah ikut yoga nggak? Ikut gimana maksudnya? Yoga. Yoga enggak Senam pernah. yoga. Yoga kan juga ada sujud-sujudnya gitu Iya. kan. Iya, cuma tahu yoga tuh kayak Nungging gimana. atau Iya. kepala di bawah. Iya. Itu supaya otak kita dapat darah dan oksigen secara optimal. Iya.
Orang kedokteran juga bisa ngomong begitu. Iya. Jadi kalau Allah memerintahkan kita sholat dengan cara bersujud, ya Allah cuma minta disembah kepada Allah SWT, pencipta kita, juga baik buat otak kita. Iya, benar. Itu maksudnya. Kalau lu sering-sering sujud, otak lu tenang, hati lu tenang, Ya. nggak mikir macam-macam. Ya kita baru belajar aja buktinya. Baru belajar dan baru niat aja. Bener-bener kok itu ngerasanya beda. Itu baru loh. Iya. Mudah-mudahan sih nanti Insya Allah bisa lebih lagi saya ngerasainnya. Insya Allah nanti Insya akan Allah. lebih-lebih. Insya Allah. Kalau Aceh dan Rian sudah tahu bacaan sholat, Ya. sudah tahu surat-surat pendek atau misalnya surat-surat di Quran dan tahu artinya. Ya, sekarang lu mungkin sholat cuma subhanallah subhanallah nih. Tapi nanti kalau lu udah bisa baca Al-Fatihah, lu bisa baca surat-surat yang lain, lu tahu artinya, bisa nangis lu lagi sholat. Beneran. Saya belum tahu aja nangis. Apalagi itu. Ya, Bener. insya Allah kok. Ya, Ya. Iya. ini sudah diberi nikmat yang paling tinggi. Dipelihara. Iya. Dipeliharanya dengan hati dan pikiran yang jernih. Iya, benar. Pikiran nggak akan jernih kalau kita nggak pernah sujud. Udah kita Iya. kasih tahu aja. Kan karena cuma gua duluan aja. Jadi gua pernah ngerasain gitu. Ya. Iya. Oke. Sekarang gua minta nih Acai atau Rian nih kasih pesan Oh iya. kepada penonton channel Don Ditanya. Iya. Ya. Pesan kepada saudara-saudara yang seiman, juga pesan mungkin buat teman-teman yang belum seiman. Ada nggak? Kamu dulu. Kalau saya sih pesannya, bila mana kamu ada perasaan hati ingin untuk masuk Islam, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Jangan takut tertolak. Ya. Jangan takut sama apapun itu. Kalau Allah sudah berkehendak, itu semua hati siapapun yang menentang kita itu pasti diizinin. Udah pasti. Ya. Kita dengan iman aja. Ya. Pokoknya takut mati aja udah intinya. mati. Iya. Awalnya saya takut mati. Oh gitu ya. Takut mati. Iya. Kalau bukan karena sang pencipta, udah pencipta kita cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu aja. Cukup. Yang kita takutin itu. Siap. Ya. Rian. Ya kalau saya kan mungkin banyak selama ini yang masih bertanya-tanya itu beneran gak sih gitu. Apa sih terakhir aja ada yang DM alasannya apa gitu. Susah nggak bisa dijelasin. Intinya tuh hidayah gitu kok. Hidayah itu bisa datang kapan aja gitu loh. Jadi yang bisa ngerasain cuma hati gitu loh. Apa sih yang dicari sama ini? Dan benar kata suami saya, jangan takut gitu. Kalau udah ngerasain hidayah itu, masya Allah kok. Oh iya, alhamdulillah. Apa yang nggak kita pikirin itu, semua yang kalau di agama saya sebelumnya bilang mujizat itu ada. Saya ngerasain di Islam, mujizat itu ada. Masya Allah. Itu. Udah itu aja pesan saya ya. Pokoknya Keren. buru-buru udah siap-siap. Kalau udah ngerasain di hati, wah ini dia. Udah, jangan ditunda-tunda. Iya. Karena ini nyambung nih omongannya nih. Yang ini takut mati, yang ini jangan tunda nih. Karena kan kita nggak pernah tahu kita hidup sampai kapan. Iya, Ya, benar. betul banget. Benar. Kalau yang sudah tua, alhamdulillah dia ngerasain tua. Kalau yang masih muda, belum tentu dia tua. Iya. Ya kan? Iya. Bisa aja yang muda mati mati duluan, Mati duluan. yang tua belakangan, Iya. atau yang tua belakangan yang mati duluan, yang muda kan bisa juga kan? Umur nggak ada yang tahu. Ngomong. Ya. Iya, emang kayak gitu. Jangan nyadar toh. Jadi dia takut mati itu ntar gua kemana gitu loh. Ya, artinya berarti kalau kita memikirkan kehidupan setelah kematian, ya berarti kita sudah harus memikirkan siapa dan apa maunya pencipta kita. Betul. Gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih sebelum kita tutup nih. Iya. Acai katanya ngeliat istrinya berhijab terus gimana perasaannya? Ya, lebih Lebih cantik kah? Ya, Atau pastilah. lebih apakah? Gitu. Iyalah, lebih Ini mumpung depan kamera nih. Iya. Wih. ya lebih nambah
Alim aja sih. Oh, Alim. Iya. Alim. Oh. Lah kan dia saya-nya bukan lim. Bukan, kan kamu Saya. yang Alim. Aku Yau. Yo. Ciben pakai jilbab. Nah, itu ya. Masya Allah. Iya. Rian sendiri waktu nyobain pakai jilbab biasa aja atau gimana? Saya sering kok pakai. Kok Kan bisa? karena dulu kan tempat kerja bukan pakai ini ya, masih cuma minta cobain gitu Oke. sama teman-teman. Sini Kak, gue pakein lu. Muka Oh. lu tuh nggak ada Cina-cinanya Kak. Oke. Muka lu nggak ada Cina-cina dipakein. Bagus juga ya, tapi gue terus terang gerang, nggak kuat. Gerah. Oke. Ah, berarti- ntar lu juga lama-lama pakai. kan katanya tadi gue bilang gitu. lu tahu diri kan. Nah, cariin yang nggak gerah. Dulu itu kok. Nanti belajar lah Iya, pelan-pelan ya. pelan. Gimana? Hukum-hukum dalam Islam semua dipelajari. Iya. Dan sering-sering ikut kajian. Oke. Ya. Iya. Kalau dekat rumah dan masjid ada kajian, ikut. Iya. Mau pada subuh, mau kajian jam berapa aja ikut. Iya. Supaya nyari ilmu. Iya. Karena kalau orang Islam itu disuruh belajar, cari ilmu sampai kapan? Udah mati. Sampai mati. Mati. Sampai mati aja belum tentu cukup ilmunya. Iya. Mm-mm. Apalagi nggak belajar, nggak ngaji. Benar. Ya. Iya. Mudah-mudahan saya doain semua satu keluarga istiqomah, ya mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Ya. Amin. Terus satu pesan lagi nih, surat nikahnya kan akte nikah kan? Iya. Iya. Tolong segera ke mana ya? Ke KUA, Iya. Oh, iya. kantor urusan agama, Iya. ya. Tanya ke mereka bawa sertifikat mualaf kita, tapi harus ganti KTP dulu. Iya. Oh iya. Ya, KTP KTP-nya sama ganti kakak dulu. dulu ya diurus. KTP dulu ganti, bawa surat sertifikat itu. Kalau KTP-nya sudah jadi, KTP kakak surat nikah bawa ke KUA. Bilang kita masuk Islam bersama-sama. Iya. Ya. Intinya minta ganti akte nikah dari catatan sipil itu dengan buku nikah. Nanti itu urusan orang KUA. Ya. Iya. Kalau udah jadi, foto buku nikahnya, kirim ke Siap. gua. Oke, Siap kok. siap. Ya, kemarin juga ada suami istri juga yang istrinya tunanetra, mereka menikah masuk Islam bersama-sama, masuk Islam nikah. Apa namanya, nikahnya sih Kristen, masuk Islamnya bareng-bareng gitu ya. Sekian tahun gak ganti-ganti. Akhirnya kemarin kita dorong supaya dia ganti buku nikah. Alhamdulillah sudah selesai. Iya. Cepet kok itu, nggak lama. Iya. Iya. Ya, Kok siap. Oke. Siap. jangan lupa Iya. KTP jadi Islam, foto kirim saya. Oke. Ya, KTP mah sebentar cepat. KTP sekarang. nggak sampai 1 jam. Iya, nggak sampai 1 jam. KUA udah jadi buku nikah, sambil pegang buku nikah, foto kirim gua. Oke, siap. Ya. Siap kok. Siap. Alhamdulillah, senang banget. Alhamdulillah, Pekerjaan, ya Allah. kerja apa sekarang? Saya sales kok. Sales apa? Sales silen, lem silen. Silen, Iya. buat bangunan. Buat bahan bangunan, buat kaca sih. Oh, yang buat Dominan. alis mata nggak ada, bulu mata nggak ada. Silen. Kenapa, Wil? Nggak ada. Silen rumah ya? Iya, Oh, buat oke. itulah. Kerjaan aman berarti ya? Aman. Aman, alhamdulillah kok. Alhamdulillah. Kalaupun ya ini siapa tahu, Iya. siapa tahu. Kalaupun misalnya Rian punya waktu luang, mau usaha kecil-kecilan, kayak Anda. Siap. Siap kok. Tapi yang paling penting jangan sampai anak dilepas dari Iya. pengawasan Orang pendidikan. tua. Iya, Oh, benar. gitu. Kita pengen tahu, pengen lihat nanti anak-anaknya bisa baca Quran. Amin. Ya Allah. Amin. Barakallahu fikum. Saya izin tutup ya. Ya. Terima kasih banyak, Ko Acai, Rian, Ya, ya. sama-sama kok. Alhamdulillah sekarang kita bisa ngobrol, ya. Jadi saya nggak punya utang lagi nih ya sama yang netizen. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya juga dari para pemirsa. Mudah-mudahan obrolan kita tadi paling tidak bisa menguatkan iman dan akidah kita semua sebagai orang Islam ya. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, untuk salah satunya adalah membina para mualaf seperti Ko Acai dan Rian, bisa mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 30 30 300 300. Hokiannya apa? Sacap-sacap, sape-sape. Sampai. Iya, kan? Kalau Ciben pasti tahu ya. 30 30 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita pamit undur diri dengan
podcast-podcast yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti ngomongnya Kamsya ya? Kamsya. Kamsya.